Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi guys dengan saya Ahmad Muntakin di channel Berkah Niaga. Oke guys, gini ya guys ya. Beberapa waktu yang lalu guys, ada beberapa subscriber saya yang request tentang kisah dari kenapa sih saya jualan keripik singkong kayak gitu ya guys ya. Nah, pada kesempatan kali ini guys, saya mau tak ceritain sedikit tapi ya guys, karena saya pingin kisah perjalanan hidup saya biar komplit dulu guys, gitu guys ya. Tapi tetap tak ceritain kenapa saya jualan keripik singkong. Oke guys, simak video berikut baik-baik. Selamat menyaksikan. Ya guys, ini keripik singkongnya ya guys ya. Tak kasih tahu nih. Ini keripik singkongnya ya. Keripik singkongnya ini guys. Nih keripik singkongnya. Jadi kayak gini guys. Saya itu adalah orang yang hidup di desa pada saat sekarang ya guys ya. Itu kurang lebih baru sekitar 4 tahun lah, 4 tahun berjalan kayak gitu ya, 4 tahun berjalan. Nah, kenapa sih saya jualan keripik singkong? Nah, tak ulas sedikit guys. Jadi 2008 yang lalu saya dari desa saya ke kota bawa uang 200.000 kayak gitu guys ya. Nah, di sana saya menjadi ya bahasa sekarang mungkin sales ya, atau marketing gitu salah satunya gitu. Nah, singkat cerita tak ceritain pendek saja. Jadi saya di sana ikut orang, terus dalam waktu kurang lebih sekitar satu setengah tahun saya terus buka sendiri. 3 tahun saya resign, terus saya lanjut kuliah sampai 2000. Di sana nikah, punya anak gitu guys ya. Nah, 2018 kebetulan ibu saya sakit guys. Ibu saya sakit, terus saya harus pindah ke Kebumen, ke Jakarta, dari Jakarta. Nah, pada saat itu saya 2 tahun saya nganggur guys. 2 tahun nganggur. Kemudian singkat cerita sedikit saja guys, saya jadi nelayan. Jadi nelayan ikut mertua gitu ya. Ikut mertua, habis itu, nah dari situ saya juga tetap menikmati perjalanan. Memang takdir hari itu lagi berpihak seperti itu guys. Tapi saya tetap berusaha untuk bagaimana tidak kecewa kayak gitu ya. Nah, akan tetapi kayak gini guys, pada saat itu saya itu sebagian keluarga ada yang menyarankan, kenapa sih kamu nggak kerja kayak gitu ya. Kamu nggak kerja, karena pada saat saya pulang ke sini, saya tuh sudah tidak lagi berpikir, kira-kira saya tetap bisa usaha nggak ya, kira-kira saya tetap bisa independen ekonomi nggak ya di desa kayak gitu. Nah, awal 2019 kalau nggak salah, saya agak lupa gitu ya, saya memberanikan diri untuk jadi ngelamar di Astra Motor. Nah, saya jadi sales motor di sana guys. Udah nggak tak pikirin saya pernah seperti apa, saya pernah punya uang berapa, kemudian saya pernah pencapaiannya seperti apa, pendidikan saya apa. Pokoknya yang gitu-gitu tak tinggalin semua, tak tinggalin. Jadi saya nggak pikirin yang itu guys. Nah, pada saat itu saya tetap menjalani jadi sebagai sales motor. Nah, di saat-saat itu saya sudah nggak berpikir lagi. Sementara keinginan untuk menjadi pengusaha itu pada saat-saat itu tak tinggalin. Maksudnya bukan berarti saya nggak ingin, maksudnya tak taruh dulu gitu guys. Nah, akan tetapi saya kurang lebih 4 bulan di Astra itu jualan motor lah. Saya jualan motor di sana, dan uang makan saya itu 20.000. Tapi saya tetap bersyukur, karena saya bagaimanapun juga saya tetap harus bisa bertahan hidup di desa. Karena dari 2018 18 bulan kurang lebih itu ibu saya sakit, dan akhirnya beliau harus passway ya, harus tutup usia. Ya sudah, memang Allah berkehendak begitu. Jadi
Nah, tapi bapak saya kan sendirian, jadi saya nggak mungkin akan tinggalin beliau kan. Nah, di saat-saat itu sudah Bismillah saya pulang ke desa dengan niatan hikmah sama minimal dengan keluarga ya. Kalau untuk masyarakat dan sekitaran ya oke lah, nanti belakangan lah seperti itu. Pokoknya pada saat-saat itu saya nikmati saja guys. Saya nikmati jadi sales motor 3-4 bulan. Nah, singkat cerita begini, ada teman saya, dia jualan kerupuk kayak gitu guys. Jualan kerupuk terus dia dari mana? Dia ambil sama temennya kayak gitu. Ambil sama temennya. Nah, pada saat diambil sama temennya, aku jadi berpikir kayak gini. Beliau saja yang notabene hari ini sudah di perusahaan, misal katakanlah, dia ingin mandiri ekonomi. Dan bukan berarti saya mengecilkan beliau guys. Sepertinya untuk ilmu usahanya, saya dengan beliau itu mungkin saya lebih sedikit di atas beliau kan gitu ya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, apakah nggak sebaiknya saya mulai mulai untuk usaha lagi kan gitu ya. Nah, dari situ tak bawa itu bukan keripik ya, sorry. Kerupuknya aku beli. Kerupuknya itu 1000-an guys. Lucu kan? Kerupuknya 1000-an, tambah sampai rumah. Mau tak jual rencananya, habis sama anak saya. Tapi ya udah nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, saya beli lagi. Nah, tapi pada saat-saat itu saya jadi nggak sempat untuk jualan kerupuk beliau. Nah, di sela perjalanan saya ketemu dengan salah satu pengusaha kerupuk yang satu hari guys itu bukan lagi jutaan ya, puluhan juta bahkan banyak lah pokoknya. Dia kerupuk guys. Jadi dalam 1 bulan itu kurang lebih 3-5 ton kalau nggak salah itu minyaknya saja. Jadi belum mentahnya sekitar ya mau ton lah begitu. Kalau saya ceritakan sekarang, beliau itu tanahnya aja berapa hektar gitu ya. Tapi orangnya biasa saja. Tapi itu adalah salah satu senior dulu saya pernah ngaji gitu lah gitu intinya gitu. Nah hari ini, tapi nanti kapan-kapan tak review lah tak kunjungin, tak wawancarain pabriknya beliau gitu ya. Nah, saya ambil kerupuk beliau, gitu kan. Saya ambil kerupuk beliau, saya pulang dari kantor, saya ambil kerupuknya, kemudian saya tak jual ke warung. Jadi pakai motor gitu ya, pakai karung ke warung. Jadi warung itu, alhamdulillah guys, 2 minggu melempem. Jadi kalau kerupuk di rumah itu beberapa karung, jadi nggak bisa dimakan. Nah, salah satu kalau nggak salah bulan ketiga atau bulan keempat itu saya ketemu dengan salah satu dengan teman saya yang hari ini kita bareng-bareng. Nah, dari situ akhirnya kita komitmen karena pada saat itu ya corona itu kan orang berpikir ini susah, ekonomi susah, apa-apa susah, kita mau kemana-mana susah. Tapi pada saat itu memang saya rasakan, tapi saya berusaha untuk pola pikirnya itu masa sih kita kalau mau bergerak masa sih nggak ada rezeki kan gitu ya. Nah, singkat cerita udah akhirnya saya komitmen dengan temen untuk produksi ini guys gitu. Jadi saat itu kita mulai dari membangun market di lokal guys di seputaran Kebumen, kemudian seputaran Kebumen saja. Seputaran Kebumen itu bukan yang saya ceritakan di video kemarin, akan tetapi saya mulai dari desa saya sendiri. Itu pun saya saya tes ke teman-teman saya, ke tetangga-tetangga saya. Dia bilang rata-rata enak sih dan seterusnya kayak gitu ya. Kemasannya belum kayak gini lah, masih pakai kertas, masih manual dan seterusnya. Akan tetapi yang yang bikin saya bingung pada saat itu, saya dari 50 pieces itu kan tak titipin di warung. Kalau nggak salah 3 atau 4 warung, saya agak lupa gitu ya. Nah dari situ 3 minggu itu laku 3. Dari minggu laku 3. Tapi ya Allah gimana ya caranya ya. Nah tapi saya tetap tak coba. Saya sempat pesimis juga. Sudah agak mau tak lanjutkan dan seterusnya. Akan tetapi beberapa bulan saya penasaran lagi. Ayolah coba lagi gitu. Nah singkat cerita itu saya di timing waktu tertentu saya bawa 100 pieces guys. Bawa 100 pieces dan pada saat itu tidak ada penolakan dan pembayarannya cash kebetulan itu. Nah itu yang menjadi awal mula saya semangat untuk saya kembangkan pada saat itu. Akan tetapi seiring dengan perjalannya waktu
saya menemukan pola usaha yang lain. Saya sempat tak tinggalkan kurang lebih sekitar 8 sampai 1 tahun kayak gitu. Nah, pada saat itu tapi saya mengalami harus belajar ulang. Ini sudah sempat tak tinggalin. Nah, kurang lebih dalam waktu 1 tahun kemarin tak seriusin. Dari ibarat kata dari saya ngulang lagi 1 tahun itu saya bangun pasar. Hari ini kurang lebih sekitar 630 toko yang tersebar di Kabupaten Kebumen, Cilacap, dan sebagian Banyumas. Gitu guys. Ada juga beberapa sampel yang sudah tak kirim ke Jakarta ke teman saya. Ada juga pengirimannya ke Bandung guys. Tapi dibalik ini semua guys, itu bukan saya bukan saya saja, ada teman-teman saya, ada tim kerja dan seterusnya. Artinya bagi teman-teman yang request untuk gimana sih caranya, pokoknya tak ceritain singkat dulu. Nanti suatu saat tak bedah, tak ceritain secara detail tentunya, tapi bukan dalam satu video ya, mungkin dalam beberapa video. Kayak gitu guys. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagi ini bermanfaat guys. Nah, poin sebenarnya gini guys. Terkadang apa yang ada dalam benak kita, terkadang apa yang sesuatu yang sederhana itu bisa jadi menjadi jalan hidup kita guys. Cuman terkadang kita lebih terkecoh. Kita tuh terkecoh dengan hal-hal yang di luar sana yang notabene tuh kelihatannya lebih besar. Akan tetapi itu belum tentu juga. Itu terkadang itu hanya sekedar imajinasi belaka. Jadi pokoknya harus dengan pokoknya dinikmati prosesnya, dinikmati, dijalani. Pokoknya jangan sampai kita tuh berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang susah, ini adalah sesuatu yang sulit. Pokoknya pola pikir kita tuh dibalik. Yang tadinya misalnya umum orang memandang bahwa ini sulit, ini bisa diperjuangkan, ini susah, ini bisa diringankan dan seterusnya. Pokoknya nanti yang begitu-begitu nantilah kita bisa live streaming atau apa dan seterusnya. Gini kurang lebih itu yang bisa saya bagi dan mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat ya guys ya. Gimana ya? Sekian mungkin dari saya. Bagi Anda nih para para pejuang usaha, para pejuang rupiah, tetap semangat, konsentrasi, tidak usah menghayal-hayal. Otak kita boleh di atas langit, tapi kaki kita tetap napak di bumi. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.